Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Rifki Zidan, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Banjar menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sirekap di tingkat TPS dalam pemilu serentak 2020 di Gedung Serbaguna Desa Indrasari, Martapura. Di hadapan 100 peserta simulasi, Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian yang sangat penting dari persiapan menghadapi Pilkada 2020, di mana dengan simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara serta penggunaan Sirekap di tingkat TPS ini diharapkan setiap penyelenggara di semua tingkatan baik KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS memiliki gambaran bagaimana pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember nanti. Guna menghadapi pesta demokrasi pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, serta pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banjar maupun wali kota di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Banjar menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan Sirekap di tingkat TPS dalam pemilu serentak 2020 bertempat di Gedung Serbaguna Desa Indrasari, Martapura. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Banjar Muhaimin mengatakan, hari ini merupakan acara bagian yang sangat penting dari persiapan menghadapi Pilkada 2020, yang mana dengan simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara, serta penggunaan Sirekap di tingkat TPS ini diharapkan setiap penyelenggara di semua tingkatan, baik KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS memiliki gambaran bagaimana pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember nanti. Muhaimin juga menambahkan, dengan adanya simulasi ini, harapannya bisa melakukan evaluasi pencermatan apa yang menjadi kendala-kendala teknis yang mungkin saja kita hadapi pada hari H nanti. Pada simulasi yang diikuti 100 orang peserta ini, TPS juga dilengkapi dengan 2 kotak suara dan 4 bilik pencoblosan serta 1 TPS khusus yang disediakan bagi pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius dengan tujuan agar tidak berinteraksi langsung dengan petugas TPS maupun masyarakat pada saat pencoblosan berlangsung. Pada kesempatan simulasi ini, bersamaan juga dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Banjarbaru dengan dihadiri pejabat sementara Wali Kota Banjarbaru Bernhard E. Rondonungu, KPU Banjarbaru, KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, dan perwakilan Forkopimda Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar kegiatan workshop ekonomi kreatif pembuatan sablon di Desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Disbudpar Kabupaten Banjar, Aidi Hikmatullah, dan diikuti 55 peserta dari masyarakat sekitar desa setempat. Aidi Hikmatullah mengatakan, workshop ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memberdayakan potensi warga sekitar dan meningkatkan potensi diri, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru yang berimbas pada perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar kegiatan workshop ekonomi kreatif pembuatan sablon di Desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Aidi Hikmatullah, dan diikuti sebanyak 55 peserta dari masyarakat sekitar desa setempat. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan narasumber dari Green Design Printing Hadi Putra Kiptiadi. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Aidi Hikmatullah, mengatakan, workshop ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memberdayakan potensi warga sekitar, untuk meningkatkan potensi diri dan kualitas produksinya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru yang berimbas pada perekonomian masyarakat.
ID menambahkan, ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah guna pengembangan potensi wisata di daerah, di antaranya peningkatan sumber daya manusia, pemasaran pariwisata, dan pengembangan infrastruktur pariwisata. Sementara itu, PJS Kepala Desa atau Pembakal Lok Baintan, Sutrayudi mengungkapkan, adanya pelatihan sablon ini diharapkan masyarakat setempat bisa membuat kaos-kaos untuk dipasarkan kepada para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di tempat tersebut. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Forum Anak Kabupaten Banjar difasilitasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan program Sanak atau sebuting Hintalu Gasan Anak, yakni bagi-bagi satu telur kepada masyarakat guna pencegahan stunting dini di ruang terbuka hijau atau RTH Ratu Zaleha, Martapura. Kabid Perlindungan Anak Dinas P2 KB P3A Kabupaten Banjar Rosidawati berharap dengan adanya aksi sosial ini bisa menumbuhkan kesadaran, rasa kepedulian, dan moralitas orang tua terhadap anaknya dan seluruh elemen yang ada mengenai pentingnya hak tumbuh anak. Forum Anak Kabupaten Banjar yang difasilitasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar menggelar kegiatan program Sanak atau Sebuting Hintalu Gasan Anak, yakni bagi-bagi satu telur kepada masyarakat guna pencegahan stunting dini di ruang terbuka hijau Ratu Zaleha, Martapura. Azmila, salah seorang peserta kegiatan, mengatakan program Sanak ini merupakan inisiatif dari Forum Anak Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan utamanya adalah pencegahan stunting atau kerdil pada balita. Ya, sedikit tambahan, jadi kegiatan Sanak ini Sebuting Hintalu Gasan Anak itu adalah kegiatan serentak di Forum Anak Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kebetulan nanti tanggal 21 November semuanya serentak dipublikasikan ke nasional. Jadi ini semuanya 13 kabupaten kota mulai dari Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin semuanya mengadakan ini untuk mencegah stunting dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Soalnya protein itu kan terkandung dalam telur yang lumayan tinggi. Untuk kegiatan Sanak sendiri di ini Kabupaten Banjar di mana aja? Kebetulan cuma di sini aja Pak, karena ini kan kegiatannya per kabupaten. Jadi setiap kabupaten itu di alun-alunnya atau di RTH-nya kayak gitu. Sementara itu, Kabid Perlindungan Anak Dinas P2KB P3A Rosidawati berharap dengan adanya aksi sosial ini bisa menumbuhkan kesadaran, rasa kepedulian, dan moralitas orang tua terhadap anaknya, serta seluruh elemen yang ada mengenai pentingnya hak tumbuh anak. Ini program dari pemerintah, jadi dari pemerintah pusat yang diturunkan ke provinsi, kemudian kita pelaksanaan dua dilaksanakan mungkin setiap kabupaten ada yang diinginkan untuk di Forum Anak. Nah, jadi kita sendiri yang untuk bisnisnya sementara ini ya kita hanya bisa memberikan yang seperti tujuan utamanya seperti apa, Bu? Tujuan utama untuk pemberian telur Hintalu itu untuk pencegahan stunting yang diinginkan, dan program itu yang paling mudah didapatkan ya ininya. Oke, jadi kita pemberian telur itu agar agar bisa semua anak-anak bisa yang paling mudah lah didapatkan itunya dari telur juga, semacam edukasi. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, sekaligus ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan saja terganggu pertumbuhan fisiknya, akan tetapi juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi produktivitas dan kreativitasnya di usia produktif. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo,
Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar periode 2019 hingga 2023 yang diketuai oleh Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman di Aula Barakat Martapura. Sulkan mengatakan keberadaan Korpri merupakan aset penting dalam penyelenggaraan negara. Jumlah sumber daya manusia Korpri yang begitu banyak adalah potensi yang wajib dikelola dan dipersatukan dalam wadah resmi sehingga terberdayakan untuk memperjuangkan nasib kesejahteraan baik material maupun spiritual. Acara pengukuhan Dewan Pengurus Kopri Kabupaten Banjar masa bakti tahun 2019 tahun 2023 kali ini berlangsung sederhana namun hikmat dan dilaksanakan sesuai standar protokol kesehatan COVID-19. Dalam pengukuhan tersebut, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menjadi Ketua Dewan Pengurus Kopri Kabupaten Banjar tahun 2019 tahun 2023. Usai pengukuhan dilakukan pendatangan SK pelantikan Dewan Pengurus Kopri Kabupaten Banjar oleh Sekretaris Dewan Pengurus Kopri Provinsi Kalimantan Selatan dan Sekda Banjar yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan fakta Kopri. Keberadaan Kopri merupakan aset penting dalam penyelenggaraan negara. Jumlah sumber daya manusia Kopri yang begitu banyak adalah potensi yang wajib dikelola, dipersatukan dalam wabah resmi sehingga diperdayakan untuk memperjuangkan nasib sejahtera baik material maupun spiritual. Dalam sambutan Sekretaris Dewan Pengurus Kopri Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan SHMM menyampaikan harapan kepada pengurus Kopri Kabupaten Banjar agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat memberikan dukungan dalam reformasi birokrasi. Adapun Bupati Banjar dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Dewan Pengurus Kopri Kabupaten Banjar yang baru saja dikukuhkan. Bupati Banjar berpesan pengurus Kopri Kabupaten Banjar agar mampu memimpin persatuan ribuan ASN Kabupaten Banjar dalam cita-cita konkret yaitu memberi pelayanan terbaik kepada publik, menjaga netralisasi serta menjadi contoh yang menjalankan konstitusi dalam menciptakan kehidupan kenegaraan yang kondusif sebagai abdi negara. Tak lupa pula Bupati Banjar berpesan kepada pengurus Kopri Kabupaten Banjar yang baru dalam menyusun dan melaksanakan program-program kerja hendaknya mengakomodasi apresiasi anggota, menjalankan program kegiatan yang memberikan dampak positif pada upaya peningkatan kapitalitas dan kompetisi anggota dengan tetap mengutamakan kesejahteraan bersama. Umar Dila, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo disaksikan Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dan Direktur Utama Bangkalsel Haji Agus Syabarudin dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tentang penggunaan alat perekam data transaksi usaha. Penandatanganan MOU tersebut ditandai dengan penyerahan bantuan mobil operasional untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang diserahkan oleh Direktur Utama Bangkalsel Haji Agus Syabarudin kepada Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman yang diperuntukkan bagi operasional Bapenda Banjar. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman menghadiri ekspos kinerja dan permodalan Bangkalsel di Mahligai Sultan Adam Martapura. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Azwar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Farid Sofian, Direktur Utama Bangkalsel Haji Agus Syabarudin, Kepala Cabang Bangkalsel Martapura Iwan, serta tamu undangan lainnya. Dalam kegiatan ini dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama penggunaan alat perekaman transaksi usaha antara Bapenda Kabupaten Banjar dengan PT Bangkalsel yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Bangkalsel Martapura Iwan dan Kepala Bapenda Kabupaten Banjar Haji Muhammad Farid Sofian yang disaksikan oleh Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dan Direktur Utama Bangkalsel Haji Agus Syabarudin. Dilaksanakan pula penyerahan bantuan mobil operasional untuk Bapenda Kabupaten Banjar oleh Direktur Utama Bangkalsel Haji Agus Syabarudin kepada Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dan diserahkan kembali kepada Kepala Bapenda Kabupaten Banjar Haji Muhammad Farid Sofian.
Dalam sambutannya, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengapresiasi bantuan mobil operasional dari Bank Kalsel yang merupakan kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah terutama Kabupaten Banjar. Dan Bank Kalsel sebagai mitra pemerintah sangat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Banjar. Direktur Utama Bank Kalsel Haji Agus Syabarudin dalam pemaparannya menyampaikan kinerja Bank Kalsel yang mengalami kenaikan aset secara signifikan. Selain itu, pada kegiatan ini pula dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan KUD Alam Subur Desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang dan antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Koperasi Tani Hubul Waton Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat. Kemudian penyerahan bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Banjar kepada KUD Alam Subur Desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang berupa 1 unit hand tractor bajak dan kepada Koperasi Tani Hubul Waton Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat berupa 1 unit mesin panen padi kombinasi. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah secara virtual di Comment Center Barokah Martapura. Sekjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Komaidi mengatakan, sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 tentang iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah ini diharapkan seluruh elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah, mendapatkan persamaan persepsi tentang iuran jaminan kesehatan. Pemerintah daerah Kabupaten Banjar mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 tentang iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah atau PPU di lingkungan pemerintah daerah secara virtual di Comment Center Barokah Martapura. Turut hadir Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Ahmad Juliadaini dan perwakilan instansi terkait. Sosialisasi secara daring ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan serta menghadirkan narasumber dari BPJS dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memberikan arahan terkait teknis iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah. Sekjen Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Endes Komaidi memberikan sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 tentang iuran jaminan kesehatan bagi para pekerja penerima upah. Dalam sambutannya, Komaidi berharap agar seluruh elemen pemerintah baik pusat maupun daerah mendapatkan persamaan persepsi tentang iuran jaminan kesehatan. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini yang bertindak selaku narasumber adalah Wasja, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dalam paparannya, Wasja menyampaikan uraian dan ketentuan jaminan kesehatan mulai dari ketentuan umum, peserta dan kepesertaan, ruang lingkup kepesertaan, jaminan kesehatan, besaran iuran, gaji, dan penyetoran. Acara sosialisasi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 23 sampai 25 November 2020 melibatkan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pertunjukan virtual seni rakyat tradisional dan dialog interaktif untuk menyampaikan berbagai informasi dan membangun pemahaman yang benar penanganan COVID-19. Pertunjukan virtual seni rakyat tradisional yang mengusung tema Haram Menyerah Banua Melawan Pandemi ini diselenggarakan di Mahligai Sultan Adam Martapura. Pertunjukan ini diisi dengan tarian tradisional, basyair, dialog interaktif, dan ditutup dengan pertunjukan tradisional Wayanggong dari Sanggar Kamilau Intan Martapura.
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pertunjukan virtual seni rakyat tradisional dan dialog interaktif untuk menyampaikan berbagai informasi dan membangun pemahaman yang benar tentang penanganan COVID-19. Pertunjukan virtual seni rakyat tradisional yang mengusung tema Haram Menyerah Banua Melawan Pandemi ini digelar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Pertunjukan diisi dengan tarian tradisional, basyair, dialog interaktif, dan ditutup dengan pertunjukan tradisional wayangkong dari Sanggar Kemilau Intan Martapura. Bupati Banjar yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengapresiasi kegiatan yang digelar tersebut. Beliau berharap dengan adanya pertunjukan seni virtual di Kabupaten Banjar setidaknya dapat memberikan semangat kepada para seniman yang senantiasa berkarya dan tidak lupa mengajak masyarakat membangun rasa optimisme dan semangat agar tetap produktif di masa pandemi. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Standi Kabupaten Banjar, Edi Elminsah Jaya, yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian Kominfo RI dan juga pegiat seni. Tujuan dilaksanakannya acara ini adalah untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi publik karena seni dan tradisi adalah salah satu ciri dari daerah yang diharapkan mampu dicerna oleh masyarakat. Diharapkan dengan dilakukannya pertunjukan ini bisa terwujud tujuan bersama yaitu kesehatan pulih ekonomi bangkit. Di sesi dialog interaktif, Kepala Dinas Kominfo Standi Kabupaten Banjar Haji Muhammad Adil Basit mengatakan peran aktif dinas yang dipimpinnya dalam penanganan COVID-19 diantaranya adalah dalam penyebaran informasi seluas-luasnya, kemudian memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya COVID-19 serta segala informasi tentang penerapan protokol kesehatan melalui media Radio Suara Banjar, Intan TV, dan Media Center. KPCPEN sendiri terbentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang memiliki 3 prioritas. Pertama, Indonesia Sehat, yaitu masyarakat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan. Kedua, Indonesia Bekerja, yaitu pemberdayaan juga percepatan penyerapan tenaga kerja. Dan yang ketiga, Indonesia Tumbuh, yaitu pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rifki Zidan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.